Selamat siang, perkenalkan nama saya Sepnita Dolla dengan NIM 210501501004. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat dari Sulawesi Selatan, khususnya Toraja. Toraja merupakan salah satu suku yang berasal dari Pulau Sulawesi dan sebagian besar tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti suku-suku lainnya yang di Nusantara, Toraja memiliki cerita rakyat yang masih dikenal secara turun-temurun hingga sekarang. Dikutip dari Portal Jember dari salah satu unggahan di kanal YouTube Dongeng Kita, pada 27 Januari 2020, inilah cerita rakyat Sulawesi Selatan, tulang didi dan ayam jantan ajaib. Pada zaman dahulu kala, ada pasangan suami istri yang bernama Dopang dan Bangun. Ketika itu, Bangun sang istri sedang hamil tua. Selama masa hamil, dia suka memakan telur ayam. Akhirnya, sang bayi pun lahir. Pasangan Dopang dan Bangun memiliki bayi laki-laki yang sehat. Mereka memberi nama bayi laki-laki tersebut yaitu Tulang Didi. Dukun yang membantu proses kelahiran itu melihat sesuatu yang aneh dengan bayi Tulang Didi. Sang dukun seperti melihat-lihat pada bayi tersebut. Anak yang masih bayi akan dibawa, bukan hanya untuk berdua rakyat Toraja, ucap dukun itu. Cerita Tulang Didi yang akan membawa kemakmuran rakyat Toraja pun segera menyebar luas. Semua warga suku senang. Mereka semua membicarakan tentang Tulang Didi. Tetapi selalu saja ada orang-orang tertentu yang malah dengki mendengar kabar baik tersebut. Warga yang membenci itu kemudian menyebarkan fitnah bahwa Tulang Didi kelak akan menyebabkan datangnya musibah kepada seluruh suku Toraja. Banyak warga yang tidak percaya mendengar fitnah tersebut. Para warga mulai ribut mendengar hal buruk itu dan langsung mendatangi keluarga Dopang. Hai Dopang, ketahuilah anakmu kelak akan membawa musibah bagi suku ini. Maka kami meminta kamu untuk membuang anakmu, ucap para warga. Dopang pun berpikir keras menghadapi masalah yang tidak terduga ini. Baiklah, jika kalian memaksa seperti itu, aku tidak hanya akan membuang anakku, tetapi juga akan membunuhnya. Hanya saja anak ini masih bayi. Nanti jika umurnya sudah 12 tahun, aku akan membunuhnya di hutan sana, ucap Dopang. Setelah itu, Dopang dan istrinya Bangun pun masuk ke dalam rumah. Lalu Bangun mulai bertanya kepada suaminya, Bang, kamu tidak serius kan mau membunuh anak kita ketika 12 tahun? Dopang kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Bangun. Waktu cepat berlalu, Tulang Didi sudah menginjak usia 12 tahun. Waktu yang telah ditentukan pun tiba. Pagi itu, Dopang sudah bersiap membawa Tulang Didi ke tengah hutan. Bangun sangat bersedih berpisah dengan anaknya. Tulang Didi pun juga tidak mengerti kenapa ayahnya mengajaknya ke hutan dan ibunya menangis. Meskipun masih anak-anak, Tulang Didi tidak hanya bisa bermain. Ayahnya sejak lama mengajarkan Tulang Didi cara bercocok tanam. Dopang dan Tulang Didi berjalan masuk ke dalam hutan. Dia sengaja masuk ke dalam hutan yang lebat dan sangat jauh dari kampungnya. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka pun mulai istirahat. Ketika malam telah tiba, mereka pun mulai makan ayam panggang di dalam gua yang ditempatinya saat istirahat. Lalu Dopang mulai bercerita kepada anaknya. Nah, sekarang ayah akan menceritakan tujuan kita kemari. Dopang pun mulai menceritakan semua yang terjadi. Tulang Didi pun mendengarkan dengan seksama. Tentunya, ayah tidak mungkin membunuhmu. Ayah sengaja membawa seekor ayam untuk membuat parang itu terdapat bercak darah. Ayah akan bilang ke warga kampung bahwa itu darahmu. Gua ini sudah ayah siapkan sejak lama untukmu, ucap Dopang. Dopang meninggalkan Tulang Didi seharian dan memberitahukan kepada Tulang Didi untuk pulang setelah 5 tahun. Sesampainya di rumah, Dopang pun memanggil para warga dan menunjukkan parang yang berlumuran darah.
Sementara itu di hutan, tulang Didi mulai menjalani kehidupan seorang diri. Dia pun segera bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain bercocok tanam, dia juga berburu hewan-hewan liar. Sedangkan di kampung, setelah ditinggal tulang Didi, terjadi bencana gagal panen akibat diserang oleh hama tikus. Bukan hanya hama tikus, kekeringan juga melanda kampung tersebut. Akibatnya, banyak sawah yang padinya mati karena kurang air. Bencana terjadi silih berganti selama bertahun-tahun lamanya. Pagi itu, seperti biasanya, tulang Didi bangun pagi-pagi sekali. Tetapi ada keanehan. Biasanya, dia tidak mendengar suara ayam jantan berkokok. Tulang Didi langsung keluar gua dan melihat ayam jantan di depan gua. "Wah, ayam yang sangat bagus," ucap tulang Didi. Lalu ayam tersebut berbicara. "Terima kasih, tapi aku lapar sekali. Apakah kamu masih punya makanan?" "Hei, kamu bisa bicara?" tanya tulang Didi dengan heran. "Apa kamu tidak dengar? Cepat, aku lapar sekali," kata ayam tersebut. Tulang Didi yang masih merasa heran segera memberikan makanan kepada ayam jantan tersebut. Setelah ayam jantan selesai makan, dia pun menceritakan jika dia adalah pengawas hutan tersebut dan dia juga mengetahui alasan tulang Didi berada di hutan itu. Ternyata ayam jantan itu sudah mengawasi tulang Didi dari awal, serta akan mengantarkannya kembali ke kampung halamannya, karena tulang Didi akan genap berusia 17 tahun. Ayam jantan itu juga menceritakan tentang kampungnya yang dilanda bencana selama bertahun-tahun. Mendengar hal tersebut, tulang Didi meminta untuk mengajaknya pulang. Namun ayam jantan melarangnya untuk pergi karena masih kurang sebulan lagi dia diperbolehkan pulang ke kampungnya. Tulang Didi akhirnya memiliki teman ayam jantan yang bisa diajak berbicara. Dia pun bahagia dan tidak merasa kesepian lagi. 1 bulan kemudian, tulang Didi genap berusia 17 tahun. Sudah saatnya dia pulang ke kampungnya. Sampai di kampung, dia pun terkejut melihat kampungnya yang kering dan sudah lama sekali tidak ada hujan yang turun. Keanehan mulai terjadi ketika tulang Didi berjalan menuju rumahnya. Tiba-tiba saja muncul awan hitam dan petir yang menyambar ke sana kemari. Tidak lama kemudian, hujan deras pun mulai turun. Tulang Didi akhirnya dapat bertemu dengan kedua orang tuanya setelah berpisah 5 tahun. Setelah masuk ke dalam rumah, tulang Didi mulai menceritakan selama dia berada di gua dan tidak lupa juga bercerita tentang ayam tersebut. "Terima kasih ayam, kamu sudah menjaga putraku selama ini," ucap Dopang. Ayam jantan menjawab, tidak perlu sungkan, anakmu ditardikkan membawa kemakmuran di kampung ini. Lagi pula aku sekarang lapar. Ibu hanya memiliki makanan seperti ini. Lihatlah, kampung kita sudah bertahun-tahun kesulitan pangan. Hujan pun baru turun saat kedatanganmu," kata Bangun. Keesokan harinya, pagi itu, seluruh warga kampung terkejut melihat kampung mereka yang kekeringan berubah menjadi subur. Dopang mulai memanggil seluruh warga kampung agar berkumpul di depan rumahnya. "Saudara-saudara, lihatlah, kampung kita kembali menjadi subur. Sesungguhnya apa yang dikatakan dukun beranak dahulu itu benar, bahwa anakku akan membawa kemakmuran bagi kampung ini," ucap Dopang kepada warga kampung. Mulai saat itu, warga mulai meminta maaf dan memberitahukan jika dia yang menyebar fitnah kepada tulang Didi. Dopang yang mendengar hal tersebut langsung memaafkan warga. Pada sebuah malam bulan purnama yang bersinar terang, ayam jantan mulai berpisah dengan tulang Didi karena tugasnya sudah selesai. "Tulang Didi, saatnya kita berpisah. Aku akan pergi ke bulan untuk tugas yang baru," kata ayam jantan. Tulang Didi yang mendengar mulai bersedih dan berkata, "Tapi ayam jantan, jangan tinggalkan aku. Aku sangat bersedih. Kamu sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri." Ayam jantan pun menjawab, "Sudah, tidak perlu sedih. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Jika kamu rindu padaku, lihatlah bulan purnama. Kamu akan melihat keberadaanku." Ayam jantan mulai terbang ke arah bulan purnama diiringi tangisan tulang Didi. Sejak saat itu, setiap kali bulan purnama tiba, tulang Didi, ayah dan ibunya, serta warga kampung selalu melihat ke arah bulan untuk melihat keberadaan ayam jantan. Nah, itulah tadi cerita tentang tulang Didi dan ayam jantan ajaib. Sekian dan terima kasih.